Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kasih Kristus. Sebelum kita melakukan pendalaman Alkitab, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang mulia, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Raja yang mulia di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami. Kami bersyukur kalau Tuhan memberkati kami hingga saat ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan Yesus, dan kami layak menerima kasih karunia yang daripada-Mu. Terpujilah Tuhan, kami serahkan waktu yang berharga ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah Hakim yang adil. Di dalam kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim yang dipilih dan dipakai Allah adalah Otniel, Ehud, dan Samgar di dalam Hakim-Hakim 3, kemudian Deborah dan Gideon. Apakah mereka menjadi hakim untuk selamanya? Tidak, mereka dipilih dan dipakai oleh Allah menjadi hakim karena merekalah yang memerintah bangsa Israel pada saat itu. Hakim-hakim yang dipilih oleh Allah adalah terbatas, tidak maha tahu, tetapi hanya ada satu hakim yang maha tahu tentang segala sesuatu yang terjadi. Hanya Allah sajalah yang dapat menjalankan pemerintahan tertinggi yang sejati, karena Ia adalah yang menghakimi seluruh bumi. Hakim-hakim yang dipilih Allah memiliki kuasa yang terbatas untuk melakukan tugasnya, karena semua otoritas sejati adalah milik Allah, dan Dia pada akhirnya akan bertindak sebagai hakim seluruh dunia dalam ukuran besar dan merupakan penghakiman yang terakhir. Segala sesuatu ada waktunya, dan semua akan indah pada waktu Tuhan Yesus. Ada waktu untuk hidup dan ada waktu untuk mati. Ketika manusia sudah mati, apakah itu yang menjadi akhir dari segala sesuatu yang ada? Tentu tidak. Semua tidak berakhir di kematian, tetapi akan ada penghakiman besar-besaran yang dilaksanakan oleh semua umat manusia dengan Tuhan Yesus yang empunya segala yang ada di muka bumi ini dan yang ada di sorga. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dilakukan selama hidup di bumi, dan Tuhan Yesus yang akan menjadi hakimnya. Para hakim di dunia ini mungkin menghakimi tidak dengan adil dan tidak dengan kebenaran yang sesungguhnya. Terkadang hakimnya memihak kepada salah satu pihak, tetapi ada satu hakim yang sangat ajaib, yaitu hakim dalam sidang penghakiman ini. Sang hakim menghakimi dengan penuh hikmat, pengetahuan, kebenaran, kesempurnaan, dan keadilan sesuai dengan kuasa yang dimilikinya. Di dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 30. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, hakim yang benar dan adil. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang menjadi tugas hakim-hakim di dalam kitab Hakim-Hakim, dan apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Hakim-hakim yang dipilih oleh Allah bertindak sebagai penguasa dalam masa pemerintahannya, dan Tuhan Yesuslah penguasa untuk selama-lamanya. Hakim-hakim yang dipilih oleh Allah harus bersikap adil memutuskan kasus-kasus dengan membenarkan orang benar dan mengutuk orang fasik di dalam Ulangan 25 ayat yang pertama. Dan hanya Tuhan Yesuslah hakim yang adil. Kita boleh lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, demikian kebenaran firman Tuhan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berdaulat
Tuhan Allah, dan Tuhan Yesus sebagai hakim diberikan kuasa oleh Allah Bapa. Kuasa yang dimilikinya adalah kuasa yang sempurna, dan dia adalah hakim yang benar dan tidak berdosa. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai hakim yang adil? Tuhan Yesus menghakimi bukan dengan emosi semata, bukan pula berdasar suara pikiran, tetapi Tuhan Yesus menjadi hakim yang benar dan adil, penuh hikmat dan berkuasa, terlihat di dalam Yohanes 8 ayat yang pertama sampai ke-11. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan yang sudah berzina dengan sesukanya, tetapi di ayat yang ke-9, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak, "Siapakah di antara orang yang ada di sini yang tidak berdosa? Baiklah ia terlebih dahulu melemparkan batu kepada perempuan ini." Setelah orang-orang mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang-orang pun satu persatu menghindar dari perempuan itu lalu pergi. Ini menunjukkan bahwa Allah memberi penghakiman dengan adil dan penuh kasih. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Pertanyaan yang ketiga, apakah manusia bisa menghakimi sesamanya? Bukankah menghakimi itu adalah tugas dari Tuhan Yesus? Manusia tidak mempunyai hak untuk menghakimi sesamanya manusia, sebab yang menghakimi adalah hanya Tuhan Yesus saja. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-12, manusia tidak sama sekali punya kuasa ataupun kesempatan walau hanya sekali untuk menghakimi sesama manusia. Bahkan siapa kita manusia? Apakah kita sudah sempurna seperti Tuhan Yesus tidak punya dosa sehingga manusia berhak untuk menghakimi sesamanya? Dan kita harus tahu bahwa menghakimi hanya Tuhan Yesus saja yang punya kuasa itu. Jangan sekali-kali untuk menghakimi sesama manusia karena kita sama dengan mereka, yaitu manusia yang berdosa, yang tidak sempurna. Pertanyaan yang keempat, atas dasar apakah Tuhan Yesus menghakimi manusia? Atas dasar hukum kasih. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Di dalam Matius 10 ayat 32-33. Tuhan Yesus menghakimi bukan berdasar kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak Bapa yang mengutusnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-30. Pertanyaan yang kelima, apakah Tuhan Yesus menghakimi sendirian? Tidak. Tuhan Yesus tidak menghakimi sendirian, sehingga penghakiman itu adalah tidak berasal dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus menghakimi bersama dengan Dia yang mengutus Tuhan Yesus. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-16. Dan yang menjadi kesimpulannya, yang pertama, hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan Allah adalah hakim yang berada di bawah kuasa Allah, dan Tuhan Yesus adalah hakim yang adil dan benar yang sepenuhnya diberikan kuasa oleh Allah Bapa untuk menjadi hakim. Yang kedua, Tuhan Yesus yang ada, yang akan memerintah dan menghakimi manusia di akhir hidup, dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapa yang mengutus Tuhan Yesus yang menjadi hakim. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu
yang menyatakan kepada kami bahwa Tuhan Yesus satu-satunya hakim yang adil dan benar, hakim yang tidak memihak kepada siapapun, hakim yang menegakkan kebenaran, karena Tuhan Yesus sajalah yang layak untuk menghakimi, karena Tuhan Yesus tidak berdosa, karena Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan, dan kami manusia tidak seharusnya untuk menghakimi sesama kami manusia, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan tolong kami untuk tidak menghakimi sesama kami, tetapi kami boleh saling mengintrospeksi diri kami. Terpujilah Tuhan, kami serahkanlah diri kami kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.